Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Selamat datang di tutorial online mata kuliah SPAD 4201 Metode Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Saya Andriani Akib akan mendampingi Anda dalam 8 sesi pembelajaran yang penuh makna. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berpraktik di mana mahasiswa akan melakukan praktek langsung pembelajaran di lembaga PAUD. Melalui kegiatan praktek, Anda akan belajar bagaimana merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang menstimulasi kemampuan berpikir anak usia dini. Nah, pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang hakikat dan tujuan pengembangan kognitif anak usia dini. Anda akan mempelajari bagaimana anak belajar, berpikir, memahami, dan menalar melalui kegiatan bermain. Tujuan sesi ini adalah agar mahasiswa memahami peran pendidik dalam menstimulasi daya pikir anak. Kegiatan yang Anda lakukan yaitu meliputi membaca modul 1 dan 2 serta mengikuti diskusi mengenai contoh kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir anak. Nah, untuk sesi kedua, kita membahas dua tokoh penting yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Keduanya memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana anak berpikir dan belajar. Anda akan mempelajari tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget dan konsep zone of proximal development serta scaffolding menurut Vygotsky. Nah, diskusikan bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di PAUD. Pahami juga bagaimana interaksi sosial berperan dalam membentuk kemampuan berpikir anak. Kita masuk pada sesi ketiga, di mana sesi ketiga berfokus pada tahapan perkembangan kognitif anak usia dini, serta bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan tersebut. Saudara mahasiswa akan belajar mengenali karakteristik berpikir anak di setiap usia, serta menyusun kegiatan yang menantang tapi tetap menyenangkan. Kegiatan utama di sesi ini adalah tugas 1, yaitu mahasiswa diminta membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang memuat kegiatan pengembangan kognitif anak di PAUD. Gunakan pengalaman praktek atau observasi nyata di lapangan sebagai dasar rancangan Anda. Nah, pada sesi keempat, kita akan mempelajari bagaimana kurikulum PAUD dirancang untuk mendukung perkembangan berpikir anak. Anak akan menelaah bagaimana pembelajaran berbasis eksplorasi dan penemuan dapat mengoptimalkan potensi anak. Kegiatan sesi ini meliputi membaca modul 5 dan 6, mengikuti diskusi tentang integrasi kognitif dalam kurikulum, dan mengerjakan kuis untuk mengukur pemahaman Anda. Kita masuk ke sesi kelima, yaitu membahas pentingnya media alat permainan edukatif atau AP dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak usia dini. Anda akan belajar memilih, membuat, dan memanfaatkan media sederhana dari bahan alam atau bahan bekas. Melalui kegiatan ini, anak dapat belajar mengamati, membedakan, dan menemukan konsep-konsep dasar secara konkret. Pada sesi ini, mahasiswa harus mengerjakan tugas kedua, yaitu merancang dan membuat AP sederhana untuk mendukung kegiatan pembelajaran kognitif di PAUD tempat Anda berpraktek. Nah, sesi ke-6 membahas tentang bermain dan permainan sebagai sarana belajar khususnya dalam bidang matematika dan sains. Mahasiswa akan belajar bagaimana permainan sederhana dapat menumbuhkan kemampuan berhitung,
mengenali pola, dan memahami konsep sebab akibat. Anak-anak diajak bereksperimen, mengeksplorasi lingkungan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Saudari mahasiswa, diskusikan contoh kegiatan bermain matematika dan sains yang dapat Anda praktekkan langsung di PAUD. Halo mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita sudah masuk ke sesi ke-7 yang merupakan puncak kegiatan praktek mahasiswa. Di mana pada sesi ini saudara diharapkan melaksanakan praktek pembelajaran langsung di lembaga PAUD, menerapkan teori yang telah dipelajari dari sesi-sesi sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran di sesi ini adalah bagaimana mahasiswa merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kognitif di PAUD dan melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan utama adalah tugas ketiga, yaitu laporan praktek pembelajaran di PAUD. Pastikan laporan saudara mencakup deskripsi kegiatan, hasil observasi anak, dan refleksi pribadi sebagai calon guru profesional. Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka yang saya banggakan, kita tiba di sesi terakhir, yaitu refleksi dan evaluasi pembelajaran. Pada sesi ini, saudara diajak meninjau kembali seluruh pengalaman belajar selama tutorial. Saudara akan merefleksikan perkembangan pemahaman tentang teori, praktek, dan peran saudara sebagai calon pendidik PAUD atau sebagai pendidik PAUD. Diskusikan pengalaman praktek, tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran yang saudara peroleh dari anak-anak. Sesi ini menjadi momentum untuk menyimpulkan bahwa pengembangan kognitif anak usia dini bukan hanya tentang berpikir, tetapi tentang membantu anak membangun cara memahami dunia melalui pengalaman nyata. Nah, saudara mahasiswa, 8 sesi pembelajaran ini akan membekali saudara untuk menjadi pendidik yang kreatif, reflektif, dan profesional. Ikuti setiap sesi dengan semangat, kerjakan tugas tepat waktu, dan jadikan praktek di PAUD sebagai pengalaman belajar yang berharga. Saya, Andriani Akib, mengucapkan selamat belajar dan selamat berproses. Tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah guru PAUD yang inspiratif. Sampai jumpa di tutorial online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.